Mengenal perilaku tantrum pada anak usia 1-2 tahun. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Nur Aisyah Putri. Aku mahasiswa PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Seorang pakar pengasuhan anak yang bernama Rudolf Drekus menekankan bahwa alasan utama yang menyebabkan anak berperilaku buruk ialah keputusasaan. Salah satu bentuk ekspresi emosional dalam bentuk kemarahan yang meledak pada anak dikenal dengan perilaku tantrum. Ketidakmampuan anak dalam berkomunikasi juga merupakan salah satu aspek dalam kajian tantrum loh. Oleh karena itu, orang tua perlu mengendalikan emosi dan menguasai dirinya ketika anak berperilaku tantrum. Memangnya tantrum itu apa sih? Jadi, tantrum itu adalah masalah perilaku yang umum dialami oleh anak prasekolah untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Lalu, cara anak mengekspresikan kemarahannya itu bisa dengan tidur di lantai, meronta-ronta, dan menahan nafasnya. Selain itu, Vetch and Jacobson pada tahun 1998 juga berpendapat bahwa puncak dari tantrum yakni pada usia 2-4 tahun. Tantrum mulai terjadi saat anak mulai membentuk sense of self, yaitu anak sudah memiliki perasaan me dan my wants, tetapi mereka belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memuaskan keinginan mereka secara tepat. Tara! Fakta menarik nih Bunda, bahwa tantrum itu adalah perilaku alami yang dialami oleh setiap anak. Jadi Bunda, gak perlu khawatir ya. Lalu, apa sih penyebab dari tantrum? Yang pertama itu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Misalnya saat anak lapar, namun anak tidak dapat mengkomunikasikan keinginannya itu terhadap orang tuanya. Dan respon orang tua yang tidak sesuai membuat anak menjadi tantrum. Yang kedua, pola asuh orang tua yang tidak konsisten, seperti terlalu memanjakan anak dan terlalu mengabaikan anak. Yang ketiga, kondisi keluarga, seperti orang tua yang selalu menuntut ini itu kepada anak. Yang kedua, perceraian orang tua. Emangnya apa aja sih bentuk perilaku tantrum pada anak usia 1-2 tahun? Yang pertama menangis, yang kedua memukul, yang ketiga menggigit, yang keempat menendang, yang kelima menjerit, dan yang keenam melempar. Lalu gimana sih cara mengatasi dan menghadapi anak yang sedang tantrum? Yang pertama, pastikan semuanya aman ya. Pastikan anak tidak melukai dirinya dan orang sekitarnya. Yang kedua, perlu bagi orang tua untuk mengontrol emosinya. Yang ketiga, tidak usah peduli terhadap pandangan sinis dan ucapan negatif serta segala bentuk reaksi dari lingkungan sekitar. Lalu, ada nggak sih tindakan yang harus dihindari saat anak tantrum? Ada loh, yang pertama, tidak boleh membujuk. Yang kedua, berargumen. Yang ketiga, memberi nasihat moral agar anak diam. Kenapa sih emang nggak boleh dilakuin? Karena hal tersebut diibaratkan seperti menyiram bensin pada api yang sedang menyala, sehingga intensitas kemarahan anak semakin tinggi. Yang kedua, hindari kata-kata kasar dan hukuman fisik atau kekerasan, karena hal tersebut sama saja mengajarkan anak kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, gimana sih cara mencegah terjadinya tantrum pada anak? Yang pertama itu dengan mengenali kebiasaan anak. Yang kedua, mengetahui kondisi yang memicu terjadinya tantrum pada anak. Misalnya, dengan kita mendampingi anak saat bermain, hal tersebut dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan anak dan dapat menghindarkan stres pada anak saat bermain. Yuk pelajari tantrum pada anak dan cara merespon tantrum dengan benar, karena hal tersebut berpengaruh pada perkembangan anak di masa yang mendatang loh. Wah, gak kerasa ya, semua materi yang telah aku sampaikan sudah selesai. Teman-teman juga bisa mengakses materinya loh di jurnal Kementerian Sosial yang berjudul Mengenal Perilaku Tantrum dan Bagaimana Mengatasinya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.